Novianita. NPM saya 1822010119 dari kelas B. Prodi saya Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Teknik dari Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan menjelaskan materi UAS Bahasa Indonesia. Sejarah kedudukan fungsi serta ragam bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Para ahli sependapat bahwa cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno, yang dalam perkembangannya kemudian melahirkan sejumlah dialek regional dan dialek sosial yang terbesar luas di wilayah Asia Tenggara. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi atas dua, yaitu yang pertama bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Yang kedua, bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa dan penyelenggaraan administrasi negara seperti penyelenggaraan pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku, bangsa dan latar belakang sosial dan budaya. Ragam bahasa terbagi atas 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi dan ragam tidak resmi. Pengertian ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris dengan sistematika penulisan yang bersantun. Bahasa isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Karakteristik ragam ilmiah: cendekial, lugas, jelas, formal, objektif, konsisten, bertolak dari gagasan, ringkas dan padat. Ciri-ciri ragam ilmiah terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Yang kedua logis, ide atau pesan yang disampaikan jelas dapat diterima akal. Yang ketiga kuantitatif, keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Yang ketiga tepat, ide yang digunakan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Yang keempat denotatif, yang berlawan dengan konotatif. Kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Yang kelima runtun, ide digunakan secara teratur sesuai dengan urutan dengan tingkatnya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf. Adalah seperangkat kalimat yang mengemban satu ide atau satu pokok bahasa. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Karakteristik ragam sosial. Formal dan informal. Bahasa yang digunakan bisa formal ataupun tidak, tergantung pada siapa kita akan berbicara. Contohnya, jika kita berbicara kepada atasan, tentu kita akan menggunakan bahasa yang sopan. Dan jika kita berbicara dengan teman, tentu kita akan berbicara dengan santai. Ejaan yang disempurnakan yang disebut EYD. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Swewandi. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku, kata, atau kata.
Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini mulai berlaku sejak bahasa Indonesia lahir dalam awal tahun 20. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ejaan Suwandi. Setelah ejaan Van Ophuijsen diberlakukan, maka muncul ejaan yang menggantikan, yaitu ejaan Suwandi. Ejaan ini berlaku mulai tahun 1947 sampai tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini mulai berlaku sejak tahun 1972 sampai sekarang. Ejaan ini merupakan penyempurnaan yang pernah berlaku di Indonesia. Contoh ejaan Van Ophuijsen antara lain sebagai berikut. Huruf Y ditulis dengan J, misalnya sayang, sajang, yakin, jakin, saya, saja. Huruf U ditulis dengan OE, misalnya umum, emoem, sempurna, sempoerna. Huruf J ditulis dengan DJ, misalnya Jakarta, Jakarta, raja, raja, jalan, jalan. Huruf C ditulis dengan TJ, misalnya pacar, patjar, cara, tajar. Ruang lingkup ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ruang lingkup EYD mencakup 5 aspek, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, dan pemakaian tanpa baca. Pemakaian huruf. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD dikenal paling banyak menggunakan huruf abjad. Sebagai saat ini jumlah huruf abjad yang digunakan sebanyak 26 buah. Huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, penulisan huruf. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan EYD, yaitu penulisan huruf besar, contohnya digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Penulisan huruf miring, contohnya digunakan pada penulisan huruf buku, nama majalah, dan masa surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Penulisan kata. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk, yang ditulis sebagai sumakan, jauh, kerja, pergi, duduk, dan lain sebagainya. Satuan misalnya kata depan. Kata depan di ke dan dari tulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, kecuali pada gabungan kata yang dianggap padu sebagai satu kata, seperti kepada, daripada. Misalnya jangan bermain di jalan. Penulisan unsur sarapan. Dalam hal penulisan unsur sarapan dalam bahasa Indonesia, sebagian ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakaian bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Pemakaian bahasa seenaknya menggunakan kata asing tanpa memproses sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. Contohnya kata sarapan dari bahasa Inggris: akses, akses, jalan masuk, aktor, aktor, pemeran cerita, kampus, kampus, perguruan tinggi. Pengertian diksi dan kaidah makna. Pengertian diksi atau pilihan kata menurut Keraf 2016 tanggal 24 adalah pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Pengertian kaidah makna. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memaknai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketetapan pemilihan kata sebagai lambang objek. Pengertian atau konsep, fungsi dan ciri-ciri diksi. Fungsi-fungsi diksi membuat orang yang membaca atau mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang.
membuat komunikasi lebih efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, menciptakan komunikasi yang baik dan benar, menciptakan pencapaian target komunikasi. Ciri-ciri diksi: tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa, makna, dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca, menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat dan dapat menyerahkan dan memperdayakan kekayaan tersebut menjadi jaringan kata yang jelas. Jenis-jenis berdasarkan makna. Pertama, makna donatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Yang kedua, makna konotatif merupakan diksi kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Pembentukan dan perluasan kalimat. Dasar pembentukan kalimat: sebuah kalimat tunggal dibangun oleh satu pola kalimat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu unsur subjek bersimbol S dan unsur predikat bersimbol P. Subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan predikat merupakan unsur yang memberikan penjelasan terhadap pokok pembicaraan. Bagian lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap predikat kalimat adalah objek bersimbol O, pelengkap bersimbol PL, dan keterangan bersimbol K. Pembentukan dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Gagasan utama sebuah paragraf dapat dicari dengan cara: 1. Membaca kalimat satu per satu. 2. Jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan. 3. Jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir paragraf tersebut. 4. Jika bukan yang pertama dan terakhir inti paragrafnya, seperti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. 5. Jika bukan pertama dengan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimat. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang UAS Bahasa Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.